Hai Komers, kembali lagi di Communication Talk bersama saya Asri. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Desnatalis Prodi Ilmu Komunikasi yang ke-17. Karena di tanggal 8 Agustus ini merupakan hari penting bagi program studi Ilmu Komunikasi. Nah, untuk membahas mengenai Desnatalis Komunikasi ini, tentunya saya bersama Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi yaitu Ibu Asfira. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Asri. Nah, bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Nah, Bu, kan ini kan hari ini nih ya, tanggal 8 Agustus merupakan hari sejarah untuk Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, Bu, untuk merayakan Desnatalis ini kira-kira apa sih Bu tema yang diangkat untuk tahun ini nih, Bu? Oke, untuk tema yang diangkat kali ini adalah creativity in the disruption era, di mana kita tahu bahwa saat ini kita berada di ruang lingkup yang mana ada di dunia maya. Kita berada di ruang maya, semuanya kita kerjakan di serba digital seperti itu. Bahkan seperti yang kita tahu bahwa saat ini kita juga sempat untuk melaksanakan pembelajaran online, maka untuk mendukung itu semua kita perlu ada ya kreativitas yang memang didukung, baik itu di kehidupan kita di dunia nyata dan juga di dunia maya seperti itu. Nah, Bu, untuk mungkin implementasinya Bu ya dari tema itu bagi mahasiswa itu seperti apa sih, Bu? Implementasi dari tema yang kita bawa di Desnatalis di tahun ke-17 ini, kita ingin bahwa apapun yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita bisa angkat ke ruang digital gitu. Sebenarnya banyak yang mempermasalahkan kita nggak bisa ngapa-ngapain nih waktu COVID ya kan. Tapi banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan di ruang digital. Seperti tumbuhnya konten kreator. Karena di teman-teman komunikasi kita selalu mengedepankan bahwa karya-karya dan karya seperti itu. Banyak sekali karya-karya di ruang digital yang bisa kita tingkatkan. Contohnya kita bisa membuat suatu video singkat terkait dengan profil diri untuk memperkuat branding kita, ataupun kita bisa juga membuat suatu hal yang lebih menarik lagi, misalkan di bidang musik kita bisa cover lagu, ataupun kita bisa membuat suatu video konten yang mana untuk memperbaiki Instagram kita ataupun YouTube kita seperti itu. Jadi dari tema itu, semoga dari tema creativity in disruption era ini bisa diimplementasikan teman-teman komunikasi, tidak hanya di tahun ini aja, tapi di tahun-tahun berikutnya, bahwa saat ini juga pergeseran dari dunia nyata, dunia yang konvensional itu sudah masuk pada ranah digital seperti itu. Oke, berarti lebih diutamakan itu creativity ya Bu untuk sekarang ya. Kreativitasnya. Untuk di ini ya Bu, ini kan Desnatalis yang ke-17 tahun. Kira-kira prestasi apa aja sih yang akan dibawa oleh Prodi Komunikasi ke depannya Bu? Oke, baik. Untuk prestasi yang sudah kita raih saat ini, teman-teman banyak yang sudah berhasil untuk bisa mengikuti beberapa kegiatan dari Kemendikbud. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini Kemendikbud juga menggalangkan dan mempromosikan secara gentar terkait dengan Kampus Merdeka. Banyak teman-teman kita yang sudah ikut pertukaran mahasiswa Merdeka, ada kampus mengajar, bahkan ada yang sudah magang 6 bulan di salah satu tempat wisata besar di Malang seperti itu. Jadi selain dari menjadi salah satu bagian dari kampus Merdeka pun, teman-teman juga punya prestasi non akademik. Contohnya juga beberapa yang ikut lomba presenter, lalu alumni kita juga beberapa sudah ada yang bekerja seperti itu. Oke, berarti itu udah banyak prestasi ya Bu ya yang diraih oleh alhamdulillah sudah banyak, dan prestasi di dalam Unitri pun juga kita udah banyak seperti itu. Nah Bu, untuk merayakan Desnatalis ini kira-kira rangkaian acara apa aja sih Bu yang dilaksanakan gitu? Ya, rangkaian acara kita sudah lakukan dari bulan Juni. Ya, bulan Juni awal Juli sampai nanti penutupannya di bulan September. Beberapa acara seperti seminar nasional, lalu nanti di hari ini juga nanti siang kita akan melaksanakan yang namanya tasyakuran sebagai seremonial kegiatan dari Desnatalis ini, dan untuk memperingati juga bahwa di tanggal 8 ini perlu ada kegiatan. Ya.
Lalu nanti di bulan September nanti kita akan ada yang namanya Confest, yang mana Confest ini adalah komunikasi festival dan yang selalu diadakan di setiap tahunnya gitu. Confest ini jujur di tahun 2020 kita sempat vakum. 2020-2021 kita sempat vakum dan melaksanakan via online saja. Namun di tahun 2022 ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan secara offline gitu. Semoga teman-teman bisa datang dan mendukung acara kita ya, karena nanti September itu dimulai ketika tahun ajaran baru juga. Oh, ya, seperti untuk memulai tahun ajaran baru Yes. dengan kegiatan itu. Kurang lebih kita juga selain memperingati Disnatalis juga untuk memulai tahun ajaran baru agar lebih fresh lagi. Iya, Gitu. berarti Confest ini menjadi puncak dari Desnatalis itu ya, Bu? Betul sekali. Oke, nah Bu, untuk komunikasi ini apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam prodi ilmu komunikasi itu sendiri? Oke, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Prodi Ilmu Komunikasi sebenarnya banyak sekali ya, tanpa harus ada kita batasi per konsentrasi gitu. Namun dengan adanya konsentrasi ini kita lebih bisa memupuk teman-teman kemampuannya di mana, di bagian mana, seperti itu Asri. Kegiatannya kita bisa, kalau misalkan kita beralih ke konsentrasi ya, kalau konsentrasi di teman-teman jurnalistik bisa membuat suatu berita dan mengelola suatu media sendiri kan ya. Asri ada jurnalistik tuh ya kan. Jadi selain itu juga teman-teman dari PR mengelola suatu event, lalu untuk yang TV film teman-teman bisa membuat suatu video konten gitu. Sebenarnya dengan adanya konsentrasi ini lebih ke teman-teman bisa untuk lebih tekun lagi, dalam artian lebih fokus gitu. Bukan berarti kita tidak bisa, teman-teman PR nggak bisa belajar buat berita, tidak seperti itu. Jadi sebenarnya di dalam ruang komunikasi kita bisa belajar semuanya gitu. Jadi tanpa harus ada batasan konsentrasi ini kita bisa kok lintas konsentrasi. Asli aku pengen belajar terkait buat berita gimana, nulis di media massa gimana, kayak gitu. Jadi kita bisa lintas konsentrasi seperti itu. Berarti konsentrasi ini cuma untuk mendalami bakat dan kemampuan kita sendiri. Mendalami dan kita biar fokus aja untuk membuat suatu karya seperti itu. Tapi kita nggak menutup kemungkinan semuanya bisa kita lakukan ya di tadi ini. Selama ini kan teman-teman ini ya agak malu, agak canggung antar setiap konsentrasi. Kenapa? Bu, saya pengen konsentrasi ini, kamu nggak boleh loh. Kita biar ada bagian ratanya, seperti biar rata agar tidak ada ketimpangan antara satu konsentrasi dan konsentrasi yang lain. Padahal kita semuanya sama antara konsentrasi jurnalistik, PR, dan TV dan film. Ya, berarti itu nggak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan sama sekali, tergantung kita bagaimana menjalaninya. Seperti itu. Oke. Nah Bu, komunikasi ini kan ini ya Bu, kayak prodi yang paling maksudnya krusial lah ya, karena kita kan semua orang itu membutuhkan komunikasi gitu ya Bu. Nah, privilege dari program studi ilmu komunikasi itu apa sih Bu? Oke, sedikit curhat juga ya. Kenapa kita perlu untuk memilih komunikasi sebagai suatu program studi yang akan kita masuki nantinya ke jenjang lebih tinggi lagi ya? Jujur, semakin ke depan ini komunikasi lebih mengedepankan terkait dengan kreativitas, lalu informatif, edukatif seperti itu. Nah, semuanya itu harus kita komunikasikan juga ya kan. Lalu juga kita bisa membuat kita bisa mempelajari segala macam ilmu di dalam ilmu komunikasi, karena jika meruntut lagi ilmu komunikasi itu berawal dari perpaduan antara beberapa ilmu sosial yang mana merujuk langsung pada ilmu komunikasi. Wah, itu nanti panjang banget ya, karena itu ada filsafat ilmunya terkait kenapa kok ilmu komunikasi terbentuk seperti itu. Tapi saya tidak memberikan jaminan, akan tapi dengan kita masuk ke prodi ilmu komunikasi kita bisa kok menjangkau ke semua lini masyarakat gitu. Misalkan kita perlu untuk kegiatan, orang butuh humas, anak komunikasi seperti itu. Kita juga bisa ke ranah pemasaran, karena di mata kuliah kita ada yang namanya komunikasi pemasaran gitu Asri. Lalu kita bisa jadi seorang jurnalis, kita bisa jadi seorang videografer, fotografer seperti itu, karena ada beberapa mata kuliah memang yang langsung merujuk pada keahlian-keahlian khusus seperti videografer, fotografer, jurnalistik, lalu menjadi seorang PR. Itu kan ada beberapa mata kuliah yang memang langsung menjurus kepada keahlian-keahlian yang kita miliki nantinya.
gitu. Berarti kayak komunikasi itu ke semua elemen itu bisa Bisa ya, Bu? ke semua elemen bisa banget. Oke, nah Bu, Ibu nih kan menjadi KPS selama setahun terakhir ya Bu. Kira-kira prodi ilmu komunikasi ini mau dibawa kemana sih Bu selama jabatan Ibu menjadi kepala program studi? Keinginan saya. Iya. Sebenarnya saya nggak muluk-muluk ya keinginannya, nggak mau yang terlalu tinggi. Yang penting teman-teman bisa lulus tepat waktu. Banyak prestasi yang dikembangkan, tidak hanya di akademik saja gitu. Non akademik, Ibu saya mau magang di sana, misalkan di perusahaan. It's okay, silakan. Kami akan membantu untuk mengkonversikannya seperti itu, karena saat ini memang kurikulum yang dipakai adalah kurikulum merdeka yang mana mewajibkan teman-teman untuk lebih aktif di luar gitu. Saya akan lebih bahagia, lebih suka kalau misalkan teman-teman bisa aktif di luar. Aktif di luar ini bukan berarti tidak masuk kuliah ya, tapi memang benar melakukan magang dengan melaporkannya ke prodi gitu. Saya lebih ingin ke prestasi-prestasi non akademik yang bisa menunjang teman-teman untuk skillnya ke depannya itu lebih baik. Karena saat ini pekerjaan yang diminta SDM yang diminta oleh suatu pekerjaan di perusahaan itu adalah terkait dengan skill. Kenapa setiap dosen pasti harus menekan teman-teman untuk ayo bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu kayak gitu, karena memang skill yang memang harus dijual. Kalau kita hanya kuliah pulang aja sama aja bohong dong. Iya, benar gitu. Boleh IPK-nya baik tinggi 3,9, tapi kalau misalkan skillnya nggak punya ya sama aja 0,0. Pasti di luar langsung ngapain ya. Gitu. Jadi kayak percuma IPK tinggi tapi nggak ada skill gitu ya. Benar. Boleh banget teman-teman kalau misalkan Ibu saya ingin magang ikut program kampus merdeka seperti ini, saya sangat mengiyakan, saya sangat mendukung teman-teman seperti itu. Saya lebih senang kalau teman-teman banyak kegiatan daripada gak ada kegiatan gitu Asri. Nah Bu, kan ini tadi Ibu bilang itu banyak kegiatan di luar dibandingkan di dalam kampus gitu ya Bu. Tapi kan ada juga nih yang salah menanggapi kegiatan di luar tapi itu nggak kuliah gitu loh Bu. Itu kira-kira bagaimana Ibu menanggapinya Bu? Iya, sebenarnya kalau misalnya seperti itu kan perlu pemahaman ya. Iya. Kalau untuk kegiatan di luar itu lebih tepatnya untuk yang lebih terorganisir. Misalkan ada salah satu teman kita di angkatan 2019 saat ini, waktu itu memang hanya sengaja sebagai program PKL aja selama 1 bulan 2 bulan, ternyata udah masuk dan terjun langsung 6 bulan di dalam perusahaan tersebut. Jadi kami akan mendukung hal-hal tersebut gitu. Lebih baik mahasiswa untuk mencari informasi, belajar dari luar daripada di kampus nggak ngapa-ngapain gitu. Iya. Jadi kayak di kampus itu juga kuliah pulang Iya, gitu kan kayak nggak ada gunanya juga gitu ya Bu. Nah Bu, mungkin kayak Ibu kesannya kepada mahasiswa gitu Bu. Pesan saya kepada mahasiswa agar lebih bisa up to date dalam berbagai hal apapun. Jangan cuma up to date hal-hal yang memang biasa aja. Paling tidak apa yang viral kita tahu, misalkan seperti itu. Karena kita adalah anak komunikasi. Selain itu juga perbanyak yang namanya kapasitas diri, perbanyak skill. Kita harus banyak belajar dari segala hal. Kita jangan pernah takut untuk tanya ke kakak kelas, teman-teman. Jangan pernah takut juga tanya ke dosen gitu. Karena apa yang kita berikan, memang kita agak sedikit keras terhadap mahasiswa, namun semoga hal-hal tersebut bisa memberikan manfaat lebih, karena setelah kita kuliah, setelah kita lulus, itu adalah dunia yang memang benar-benar kita lalui. Karena dunia di luar sana lebih kejam daripada di dalam perkuliahan gitu ya. Benar-benar kejam sekali, saya sampai merinding serius. Cari kerja itu susah guys. Jadi paling tidak selama kita masih kuliah, banyakin skill-skill yang memang harus kita pupuk gitu. Apalagi di dalam ranah komunikasi. Kalau misalkan ingin bekerja di bidang komunikasi, memang tekunin satu skill yang memang patut untuk bisa kita jual ke depannya gitu. Karena ke depannya nanti pasti akan orang nggak akan nonton TV lagi, pasti orang akan bisa memproduksi sendiri video-video untuk yang mereka akan tonton seperti itu. Contohnya banyak sekali youtuber yang sudah banyak menjamur gitu kan. Selama pandemi ini dikit-dikit orang makan aja udah bisa jadi konten gitu. Orang gibah aja bisa jadi konten, ya kan?
gitu. Jadi apapun bisa jadi konten. Jadi kedepannya teman-teman wajib untuk bisa memperdalam skill-skill yang ada di dalam komunikasi. Berarti ini kan kayak skill-skill kemampuan ini kan sudah didukung oleh dosen-dosen gitu ya Bu. Iya. Dosen juga udah mewadahi gitu kan Bu. Jadi tinggal mahasiswanya bagaimana mahasiswa itu mendalami skill mereka begitu ya Bu. Betul sekali, dan dan juga harus lebih kreatif lagi ya dalam hal apapun. Jangan cuma kreatif cara membohongin dosen, jangan gitu ya. Lebih baik kreatif. Oh, apa ya besok kita jual apa ya, kita bisa bikin konten apa ya, kreatif dalam hal seperti itulah gitu. Karena sekarang ini kan sudah dekat dengan media ya. Iya, benar sekali. Gitu, dikit-dikit kalau misalkan viral kita udah dipanggil televisi loh. Iya, gitu. Jadi itu kita harus membuat suatu hal yang kreatif yang bisa kita jual gitu ya. Iya, betul sekali. Nah Bu, mungkin harapannya Bu untuk mahasiswa komunikasi dan juga untuk prodi komunikasi. Ini kan berusia yang ke-17 tahun. Mungkin kedepannya ini harapannya sebagaimana Bu? Harapan saya untuk prodi ilmu komunikasi ya, tadi kan sudah untuk mahasiswa ya. Untuk prodi ilmu komunikasi bisa lebih berkembang lagi, bisa semakin bisa menghantarkan teman-teman untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Saya berharap juga bahwa prodi ilmu komunikasi ini bisa menjadi bukan junjungan ya, lebih pada ke tempat belajar yang menyenangkan bagi teman-teman mahasiswa, wadah yang menyenangkan bagi teman-teman mahasiswa. Jadi saya ingin dikenal prodi ilmu komunikasi itu lebih dikenal prodi yang nyentrik gitu ya. Gitu. Tapi memang nyentrik di sini selain prestasi non akademik dan prestasi akademik yang tetap kita harus junjung tinggi gitu. Bu, terima kasih Bu buat waktunya pagi hari ini sudah bincang-bincang bersama saya. Baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Tetap stay tune di Communication Talk. Terima kasih. Bye-bye. Bye.